Kini Clara berada dalam pelukan Farel. Kedua tangan Farel membelai punggung Clara dengan sangat lembut, mulai dari bawah hingga ke atas. Hal itu membuat Clara semakin berdebar kencang. Tatapan Farel membuatnya tak bisa berkata apapun. Farel yang melingkarkan tangannya pada tubuh Clara, kemudian mendorong tubuh Clara hingga semakin berada dalam dekapannya. Clara yang tak mampu menolak hal itu, hanya bisa merasakan getaran cinta yang mengalir begitu deras. Detak jantung Farel terdengar begitu jelas ketika dia merebahkan kepalanya di dada bidang seorang laki-laki yang telah membuatnya jatuh cinta. Setelah memeluk Clara begitu erat, Farel melepaskan pelukannya dan menatap Clara begitu dalam, sehingga Clara begitu terpesona oleh pandangan mata indah Farel, mata yang berwarna kecoklatan. Farel membelai wajah Clara sambil berkata, "Meskipun kamu berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu, Clara, tetapi aku tahu di hatimu sudah tertulis namaku, di pikiranmu sudah terlukis wajahku. Tetapi jika kamu tidak ingin mengakuinya, itu tidak menjadi masalah bagiku, karena yang terpenting saat ini, aku bisa merasakan cinta itu, Clara." Clara hanya terdiam sambil terus menatap Farel. Farel kemudian semakin mendekati wajah Clara dan hendak mengecup bibir wanita yang begitu ia cintai. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, Farel mengecup bibir mungil itu. Namun hanya sebentar saja, Clara berpaling dan mendorong tubuh Farel pelan. Lalu berjalan satu langkah meninggalkan Farel. Farel mengerti apa yang Clara rasakan. Mungkin Clara masih berusaha untuk menolak perasaannya itu. Mungkin Clara masih berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak boleh jatuh cinta kepada Farel. Farel terus melihat Clara yang berdiri membelakanginya. Setelah itu, Farel menarik napas panjang dan pergi meninggalkan Clara keluar dari kamar. Setelah kepergian Farel, Clara duduk di tepi tempat tidurnya sambil menangis. "Kenapa, Clara? Kenapa kamu tidak mau mengakui hal itu? Kenapa kamu tidak ingin mengatakan kepadanya bahwa kamu telah jatuh cinta padanya? Apa yang telah membuatmu seperti ini? Kenapa begitu sulit bagimu untuk menerima kenyataan bahwa kini kamu telah jatuh cinta padanya, Clara? Tolong jangan egois, Clara. Jangan mementingkan perasaan malumu. Ayolah, kamu harus melawan itu dan katakan padanya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahwa saat ini kamu telah jatuh cinta padanya. Yang ada di hati dan pikiranmu hanyalah dia," kata Clara pada dirinya sambil menangis terseduh-seduh. Beberapa hari kemudian, di saat Clara sedang membaca bukunya di atas tempat tidur, Farel mencoba untuk mendekati Clara. "Beberapa hari ini, aku melihat kamu tampak begitu rajin belajar, Clara." Clara menatap Farel saat itu sedang menunggu jawaban darinya. "Iya, karena saat ini aku sedang ujian, dan ini adalah ujianku yang terakhir. Aku berharap aku bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik.
Setidaknya, ayah bisa bangga padaku. Begitu juga dengan ibu, jawab Clara. Farel tersenyum. Tentu saja, Clara. Ayah dan ibumu pasti akan selalu bangga padamu. Aku yakin kamu bisa melewati ujian ini dan kamu pasti bisa mendapatkan nilai yang terbaik, kata Farel. Clara tersenyum mengangguk. Terima kasih, Farel, kata Clara. Farel hanya tersenyum sambil mengangguk pelan, menatap Clara. Hal itu terjadi setiap hari. Setiap kali Clara sedang begitu serius membaca bukunya, Farel selalu memperhatikannya. Terkadang Farel duduk di sofa sambil terus memandang Clara dari kejauhan. Bahkan terkadang Farel duduk di samping Clara sambil memberi semangat kepada Clara. Suatu hari Clara tampak bingung dengan pelajaran yang saat itu dia pelajari di bukunya. Ada apa, Clara? Kata Farel menghampiri Clara yang terlihat sedang berusaha untuk mengerti sesuatu yang terdapat di dalam bukunya. Clara berkata sambil memegang sebuah buku. Aku sudah membaca kalimat ini berulang-ulang, tetapi aku masih tidak mengerti apa maksudnya. Farel kemudian duduk di samping Clara dan membaca buku tersebut. Saat itu wajah Farel tepat berada di samping wajah Clara begitu dekat. Farel begitu serius membaca buku itu, tetapi Clara justru begitu serius memandang wajah Farel yang hanya beberapa sentimeter saja dari wajahnya. Tidak lama kemudian suara Farel mengejutkan Clara yang sedang menatapnya mesra. Clara, ini maksudnya sangat mudah. Dengarkan aku. Mungkin aku bisa menjelaskannya padamu, kata Farel. Sejenak Clara memang terkejut, namun setelah itu, di saat Farel menjelaskan tentang maksud kalimat yang ada di dalam bukunya, Clara tidak mendengarkannya. Clara justru begitu terpana melihat wajah Farel yang menjelaskan begitu rinci. Setiap kalimat yang terucap dari bibirnya, tak satu pun yang didengar oleh Clara. Karena Clara begitu fokus memperhatikan wajah Farel, matanya, hidungnya, bibirnya. Ingin rasanya Clara memeluk laki-laki itu dan menciumnya. Tetapi dia berusaha untuk menahan gejolak itu. Dan hingga pada akhirnya, Farel yang sadar bahwa Clara tidak memperhatikannya, berhenti mengatakan sesuatu sambil menatap Clara. Di saat itu Farel mengambil kesempatan untuk mengecup bibir mungil Clara dengan sangat lembut. Entah mengapa, saat itu Clara tidak menolak kecupan bibir Farel. Dia memejamkan matanya, menikmati kecupan lembut bibir suaminya. Setelah beberapa menit suara pelayan kembali mengejutkan mereka. Maaf Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan, kata pelayan itu. Clara dan Farel yang saat itu sedang menikmati ciuman mereka terhenti dan membuka mata mereka. Farel dan Clara saling berpandangan. Tidak lama kemudian, Clara tertunduk malu. Sementara Farel tersenyum, lalu beranjak meninggalkan Clara yang berwajah kemerahan.
Setelah kepergian Farel, Clara menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata dengan sangat bahagia, "Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Aku tidak percaya. Hari ini, aku dan dia. Aku tidak bisa mempercayai hal ini, tetapi ini nyata. Dia mencium bibirku. Tapi, sejak kapan dia mengatakan cinta padaku? Dan kenapa aku mau dicium olehnya? Tetapi ini benar-benar membuatku merasakan hal yang berbeda. Aku benar-benar telah jatuh cinta padanya." Clara kemudian memeluk kedua kakinya sambil menyembunyikan wajahnya. Suatu malam, Farel yang sedang duduk di sofa begitu serius memandang Clara yang begitu fokus pada bukunya berkata, "Clara, ini sudah sangat larut malam. Tidak bisakah kamu menyimpan buku-buku itu dan pergi tidur?" kata Farel. Tanpa melihat Farel, Clara berkata, "Aku tidak bisa tidur sekarang. Besok adalah hari terakhir aku ujian. Dan pelajaran ini semakin membuatku pusing saja. Semua rumus-rumus ini rasanya menari-nari kepalaku. Tetapi tidak satu pun yang mampu aku pahami." Farel kemudian menghampiri Clara. Tanpa diduga-duga, Farel kemudian merebahkan tubuhnya. Paha Clara menjadi bantal bagi Farel. Farel menatap wajah istrinya dan membelai wajahnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Farel, Clara sedikit terkejut, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat kalau aku sedang serius belajar? Bukannya membantuku, tetapi kamu malah menggangguku," lanjut Clara. Farel tersenyum lalu mengambil beberapa helai rambut Clara sambil memainkannya. "Justru itu, Clara. Saat ini kamu sedang sangat bingung dengan semua materi yang ada di dalam bukumu. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi stres karena itu. Itu sebabnya aku berusaha untuk mengalihkanmu sebentar saja. Lupakan buku-buku itu dan lihatlah aku," jawab Farel. Clara kemudian menatap wajah Farel yang saat itu juga sedang menatapnya. "Kamu benar, Farel. Buku-buku itu sudah membuatku pusing. Tetapi saat ini aku merasa lebih baik." Farel kemudian bangkit dan duduk di samping Clara. Di saat itu Clara meletakkan buku yang ada di dalam genggamannya di atas kasur dan bersandar di bahu Farel sambil menarik nafas panjang.